Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Kreatif Tailor. Yang kali ini saya akan membuat rok align dengan saku samping dan memakai karet kanan kiri pada ban pinggang. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai tutorialnya. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu bagi yang belum. Ini ukurannya teman-teman, menggunakan kain dengan lebar 1,5 meter dan panjang 140 cm. Setelah ditumpuk, dilipat jadi dua di garis bagian bawah. Kemudian diukur panjang roknya, dikurangi 4 cm untuk ban pinggang, 93 cm, ditandai, kemudian digaris. Lingkar pinggang dibagi 4, ditambah 2-3 cm untuk kupnat, dan ditambah 3 cm untuk space karet pinggang. Selanjutnya yaitu diukur dari pinggang ke pinggul 17 cm, ditandai kemudian digaris. Lingkar pinggul dibagi 4 sama dengan 30 cm, ditandai. Kemudian lingkar bawah juga dibagi 4, 40-45 cm. Kemudian diukur bagian pinggir 94 cm. Ini akan melengkung sedikit. Diukur 94 cm, kemudian digaris melengkung. Karena bagian pinggir harus melengkung seperti ini teman-teman. Kemudian bagian pinggir ditandai untuk digaris dari pinggang sampai ke bawah. Selanjutnya membuat kupnat, diukur dari tengah 12,5 cm, kemudian digaris. Panjang kupnat diukur 13 cm, bisa kurang bisa lebih. Untuk lebar kupnat 2-3 cm. Selanjutnya membuat garis untuk saku samping, diukur dari pinggir 5 cm, diukur ke bawah 15 cm. Kemudian digaris miring seperti ini untuk saku. Dan selanjutnya dipotong. Dengan kampuh atas sekitar 1 cm dan kampuh bagian samping sekitar 1-2 cm. Kampuh bawah cukup 1 cm saja. Selanjutnya bagian sebelahnya digaris dan bagian ini digaris juga untuk saku samping. Bagian kupnat juga digaris untuk memudahkan kita dalam menjahitnya. Ini adalah pola depan teman-teman. Selanjutnya yaitu pola bagian belakang. Sisa kain seperti ini. Bagian samping digaris dulu sekitar 2,5 cm atau 3 cm untuk kampuh resleting. Digaris sampai bawah. Kemudian tinggal meniru pola bagian depan dan langsung saja dipotong persis seperti pola depan. Letak garis kupnat panjang dan lebarnya juga sama seperti pola depan. Selanjutnya yaitu membuat pola ban pinggang, lebarnya sekitar 10 cm. Seperti ini, digaris kemudian dipotong. Selanjutnya membuat saku samping, kain sudah saya tumpuk seperti ini. Lebar sekitar 18 cm dan panjang 34 cm. Kemudian dibentuk seperti ini atau bentuk yang teman-teman inginkan. Sebelum dijahit, pola rok bagian depan dan belakang diobras dulu bagian pinggirnya. Bagian atas dan bagian bawah tidak diobras.
seperti ini, sudah diobras. Langsung saja kita jahit bagian kup nutnya dulu, depan dan belakang. Jadi ada 4 kup nut, 2 depan dan 2 di belakang. Selanjutnya yaitu menjahit bagian belakang dulu teman-teman. Ini untuk kampuh resleting, panjangnya ditandai dengan kapur panjang resleting, kemudian dijahit pas pada bagian tanda panjang resleting. Untuk kampuh bagian ini yaitu sekitar 2,5 cm sampai 3 cm, dijahit sampai bawah. Selanjutnya menjahit resletingnya seperti ini bagian atas. Oke, ditaruh seperti ini resletingnya. Jadi resletingnya tengkurap seperti ini, dijahit pinggirnya. Kemudian dipasang kelepak seperti ini. Ini lebarnya sekitar 4 cm atau 3 cm. Dijahit dari bawah ke atas. Selanjutnya menjahit bagian sebelahnya. Jadi garis ini dilebihkan sekitar setengah centimeter dari garis yang sudah kita buat. Seperti ini. Jadi melipatnya tidak pas pada garis teman-teman. Dari garis melipatnya sekitar setengah centimeter. Seperti ini, jadi agak masuk ke dalam. Kalau ingin kuat diulangi sekali lagi, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, jadi 2 kali jahitan seperti ini. Kemudian dibuka resletingnya, terus dijahit bagian samping. Ini dilipatnya pas garis, jadi pas garis yang kita buat kita lipat seperti ini. Dijahit lurus sampai ke bawah, kemudian menyamping seperti ini. Pas pada bagian ini jarum masuk ke dalam, dibelokin, resleting dinaikin ke atas, kemudian bagian kelepaknya diatur dan dijahit ke samping 2 kali biar kuat. Selesai cara menjahit resleting pada rok A-line. Selanjutnya cara membuat saku samping pada rok A-line. Dijahit bagian bawah. Ini untuk kantongnya teman-teman atau saku, dijahit seperti ini. Teman-teman bisa mengobrasnya ataupun dijahit stick seperti ini, stick balik. Setelah selesai, kita akan menjahitnya pada pola depan rok A-line. Seperti ini posisinya teman-teman. Ini bagian luar dan ini bagian dalam. Caranya seperti ini. Kemudian dijahit dari dalam. Dijahit seperti biasa teman-teman. Kemudian dipotong, dirapikan dan dibalik. Kemudian dikerik dengan kuku teman-teman atau koin. Kemudian dijahit bagian pinggirnya 2 kali atau 2 baris. Dijahit bagian pinggir dulu.
Kemudian dijahit satu kali lagi atau satu baris lagi. Selanjutnya dijarum pentul seperti ini, kemudian dijahit bagian atas dan bagian samping. Bagian atas dan bagian samping. Setelah selesai, kemudian bagian sampingnya diobras atau di zigzag kanan kiri, kemudian digabung atau dijahit bagian pola depan dan belakang. Samping kanan kiri dijahit dengan kampuh sekitar 2 cm. Dijahit kanan kiri. Setelah selesai dijahit kanan kiri, kemudian dijahit kelim bagian bawah. Teman-teman bisa menggunakan sepatu kelim seperti ini, atau kalau tidak punya, teman-teman juga bisa menggunakan sepatu biasa dengan cara seperti ini. Dilipat kecil, kemudian dijahit. Setelah selesai dijahit satu kali, kemudian dilipat lagi sekecil mungkin dan dijahit. Ini cara kelim dengan sepatu biasa. Teman-teman bisa menggunakan cara ini pada bagian yang melengkung, kerudung, gamis, dan lain-lain. Dan ini hasilnya. Kemudian disemprot dengan air dan disetrika teman-teman supaya rapi. Bagian bawah disetrika, bagian samping kanan dan kiri juga disetrika. Selanjutnya yaitu membuat ban pinggang. Ditandai. Ini bagian pinggir pas resleting seperti ini teman-teman. Kemudian diukur pas pada bagian sambungan samping. Ditandai. Ini sambungan samping pada rok. Ditandai dengan kapur. Kemudian masih diukur seperti ini. Dipasin dulu pas pada sambungan bagian samping. Ini samping bagian kiri. Ditandai dengan kapur. Diteruskan sampai ke resleting lagi. Kemudian ditandai dengan kapur. Selanjutnya bagian tanda pas pada sambungan samping. Diukur ke kanan 7,5 cm, ke kiri 7,5 cm. Ini untuk space karet, jadi 15 cm space karetnya teman-teman. Bagian kiri juga sama, diukur 7,5 cm, jadi 15 cm untuk space karet. Memakai M33 dengan lebar 3,5 cm sampai 4 cm. Disetrika sampai tanda space karetnya tadi seperti ini. Bagian samping, ini bagian tengah, depan. Disetrika juga. Bagian sampingnya juga sama, jadi ada space karetnya. Kemudian menggunakan karet elastis 3,5 cm dan panjang 10 cm. Dijahit seperti ini kanan dan kiri, dan ada ruang sekitar 8-10 cm untuk daya cengkram. Kemudian bagian ban pinggang dijahit dilipat seperti ini sekitar 1-1,5 cm. Ini untuk bertujuan memudahkan pemasangan ban pinggang. Ada lebihnya dari M33 sekitar 0,5 cm. Oke, langsung saja teman-teman. Ban pinggang kita jahit pada roknya. Dijahit dari ujung atau dari resleting. Cara menjahitnya yaitu pas pada pinggir M33. Dijahit pas pada pinggirannya.
Kemudian pas tanda ini, tanda sambungan samping harus pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tanda sambungan samping harus pas. Bagian ini harus sejajar teman-teman, harus sejajar seperti ini, pas. Kemudian karet pinggangnya atau elastisnya dijahit seperti ini, dijahit dengan kampuh sekitar 1 cm kanan dan kiri. Jadi daya cengkram karet nantinya yaitu keseluruhan 8-10 cm. Ini untuk bagian resleting digaris seperti ini. Ini untuk hak celana atau pengait atau kancing, dipotong seperti ini teman-teman. Jadi ini harus ada lebihnya, ini ada tujuannya teman-teman. Kemudian dibalik seperti ini. Bagian satunya juga dilipat dan dijahit. Ini dijahit dibentuk agak runcing, atau teman-teman bisa membentuknya sesuai dengan selera. Kemudian dibalik. Selanjutnya bagian pinggiran bisban atau ban pinggangnya dijahit. Dijahit pinggirnya pas pada karet, belok ke tengah, jarum turun ke bawah, kemudian ditarik dan dipegangi teman-teman seperti ini. Belok lagi ke atas, jarum masuk ke dalam, belok ke atas dan dijahit lurus. Pas pada ban pinggangnya, belok lagi ke tengah, kemudian ditarik seperti ini. Jarum masuk ke dalam, belok, kemudian belok lagi dan dijahit pinggirannya sampai ujung. Selanjutnya yaitu memasang kancing atau hak pada ban pinggang. Saya menggunakan HYKK, sudah ditandai pas lurus dengan resleting. Dimasukkan seperti ini, tembus pada bagian M33 lebihannya seperti ini. Kemudian dipasang pasangannya dan dilipat. Selanjutnya yaitu memasang hak pada bagian sebelahnya. Resleting dinaikin seperti ini. Lakukan seperti ini, dipegangi, kemudian ditandai dengan pensil atau dengan kapur pas dengan haknya agar tidak melese atau meleset. Ditandai, kemudian dipasang bagian sampingnya. Ditekan, tembus, kemudian ditambahi M33 seperti ini agar lebih kuat, dan dipasang pasangannya dan dilipat. Selanjutnya dijahit pada pinggiran haknya atau pengait ban pinggang ini supaya lebih kuat teman-teman. Setelah selesai, kemudian kita akan jahit bagian bawah 33 bagian ban pinggang. Dijahit. Jadi dijahit ini mengenai M33 nya teman-teman. Ini cara menjahitnya, dijahit mengenai M33 nya. Jadi M33 ditimpa dengan jahitan, dirapikan supaya bagus hasilnya. Setelah pas pada karet atau elastis pinggang, ini turun
pada pinggiran sambungan, jadi tidak mengenai atau tidak menimpa karet pinggang, teman-teman. Pas pada sambungan, jahitan naik lagi ke ban pinggang atau jahitan menimpa M33-nya lagi. Oke, ketika pada M33 ini jahitannya menimpa M33. Ketika jahitan pada pas karet pinggangnya, ini bagian bawah, ini tidak menimpa karet pinggangnya. Jadi dijahit pas pinggiran sambungan ban pinggang. Dirapikan supaya jahitan oke, ditarik ini ban pinggang. Hati-hati. Biasanya bagian ini yang bagian bawah tidak terjahit, jadi teman-teman perlu ekstra hati-hati. Dan selesai, teman-teman. Ini hasilnya dengan daya cengkram karet sekitar 8-10 cm. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan teman-teman juga bisa berinteraksi dengan saya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.